Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Putra Utama ingin membahas tentang database. Yang akan saya bahas di sini adalah definisi database, manfaat, kekurangan, dan software pendukungnya. Definisi database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui secara efisien. Biasanya digunakan untuk menyimpan informasi yang relevan dalam berbagai bentuk seperti teks, angka, atau gambar. Contohnya, database pelanggan dalam toko online, data siswa dalam sekolah, dan sebagainya. Manfaat dari database, pengelolaan data yang efisien, data disimpan dengan struktur yang rapi sehingga mudah dicari dan diakses. Keamanan data, memberikan akses terbatas kepada pengguna yang berwenang. Kolaborasi, mendukung akses multi-user sehingga memudahkan kerja tim. Reduksi redundansi, mengurangi duplikasi data dengan normalisasi. Pemulihan data, menyediakan mekanisme pencadangan dan pemulihan jika terjadi kegagalan. Kekurangan dari database. Database biasanya biaya implementasinya membutuhkan investasi awal yang lebih besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan. Kompleksitas, desain dan pengelolaan database membutuhkan keahlian khusus. Ketergantungan pada teknologi, kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak dapat berdampak signifikan. Keamanan data, risiko kebocoran data jika keamanan tidak memadai. Software pendukung, contohnya alat pengelola database, alat desain database, alat backup recovery, alat monitoring dan analisis, alat keamanan database, alat integrasi, alat pengujian. Pertama, alat pengelolaan database bisa kita gunakan seperti PHPMyAdmin atau MySQL secara gratis, DBAver atau MultiDBMS secara gratis, Navigat MultiDBMS tetapi berbayar, dan DB Visualizer MultiDBMS berbayar. Dan juga bisa kita gunakan PGAdmin atau PostgreSQL secara gratis. Untuk alat desain database-nya, kita bisa menggunakan Studio Data Architect secara berbayar atau secara gratis seperti MySQL, Workbench, PG Modeler, Oracle Data Modeler, dan secara berbayar juga ada Lucidchart. Alat untuk backup dan recovery database. Contohnya yang gratis ialah Bakula, Vim Backup, Persona Backup, dan secara berbayarnya Veritas Backup Exec, Venom Backup, dan SQL Server Backup. Alat untuk monitoring dan analisis. Contoh yang gratis ialah Prometheus, Grafana, dan secara yang berbayar adalah Nagios, New Relic, dan Datadog. Alat keamanan database. Contohnya yang gratis ialah OWASP SPZAP, SQL Map, dan secara berbayarnya ada 3 yaitu Burp Suite, Nessus, dan Asunetics. Alat untuk integrasi database. Contoh yang gratisnya di sini hanya satu yang saya ketahui, yaitu Apache Navy, dan sisanya ialah berbayar seperti Talent, Microsoft SSIS, Informatica Power Center, Oracle Data Integrator. Alat pengujian untuk database. Di sini banyak yang gratis dan rata-rata memang gratis semua. Contohnya JUnit, TestNG, PyUnit, Unit Test, dan Selenium. Pernahkah kita berpikir dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melakukan transfer uang lewat internet banking, membeli tiket pesawat, di mana data kita disimpan? Database adalah sarana penyimpanan data kita di dalam komputer server. Fungsi database itu seperti menyimpan informasi yang di dalamnya terkandung serpihan-serpihan data. Contohnya, bila informasi berupa profil orang, maka data yang tersimpan adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, umur, nomor KTP, dan lain-lain. Dan inti dari fungsi database itu adalah 1. Mengelompokkan data untuk mempermudah identifikasi data dengan cepat dan akurat. 2. Dengan menggunakan database management system, user atau petugas bank dapat mencari profil informasi seorang nasabah dalam hitungan detik. Database akan menyajikan data lengkap mengenai profil yang diminta. 3. Memudahkan akses penyimpanan data, mengedit dan menghapus data. 4. Menjaga kualitas data dan informasi agar tidak hilang di penyimpanan database. 5. Mengkonversi data di dalam kertas sehingga dapat ditransfer menjadi file digital dan disimpan di database server. Dan saat ini database telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan mesin pencarian seperti Google dan Yahoo.
Kesimpulan dari database ialah database adalah kumpulan data terorganisir yang memudahkan pengaksesan dan pemeliharaan, menawarkan manfaat efisiensi dan keamanan, namun memiliki kekurangan seperti kompleksitas pengelolaan dan biaya pengembangan. Pengelolaan database memerlukan perangkat lunak pendukung. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang akan saya bahas pertama ialah definisi ERD atau bisa kita bilang Entity Relationship Diagram. ERD atau Entity Relationship Diagram itu ialah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data serta hubungan antar data dan untuk menggambarkannya menggunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. ERD ini berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, seperti rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD ini sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Oke, yang selanjutnya ialah manfaat ERD. ERD ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya ialah memudahkan pemahaman terhadap sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua, memperjelas hubungan antar entitas dalam sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan data yang diperlukan dalam sistem. Yang keempat itu memudahkan dalam merancang struktur database. Dan yang kelima itu mengurangi kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak dan lain sebagainya. Kemudian kekurangan ERD. Meskipun ERD memiliki banyak manfaat, ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan dalam membuat ERD, yaitu keterbatasan dalam menangani kompleksitas. Kemudian kurang berfokus pada proses. Tidak menyediakan detail implementasi. Kemudian kesalahan dalam relasi. Selanjutnya keterbatasan dalam mewakili aturan bisnis. Kemudian tergantung pada keahlian pembuatnya. Tidak fleksibel untuk perubahan dan kesulitan dalam mewakili relasi end-to-end atau many-to-many. Kemudian komponen dan simbol pada ERD atau Entity Relationship Diagram membutuhkan 3 komponen utama sebagai penyusunnya, atau bisa juga disebut sebagai notasi atau simbol. Yang pertama itu adalah entitas atau entity. Ini merupakan objek berwujud nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya itu kayak misalnya dokter, pasien, ruangan, mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah atribut atau field. Ini merupakan bagian untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas atau relationship. Atribut K. Yang pertama itu adalah atribut K. Atribut ini adalah atribut yang unik atau bisa dibilang dia sebagai kata kuncinya, seperti NIM, NPM, NIDN, nomor induk lainnya. Kemudian ada atribut composite. Ini merupakan atribut yang terdiri dari beberapa sub-atribut yang memiliki arti tertentu, seperti nama lengkap yang dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian ada atribut derivatif. Ini merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut atau relasi lain, seperti usia, kelas, dan lain sebagainya. Kemudian simbol yang ketiga itu merupakan relasi atau relationship, merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih dari entitas. Dan yang terakhir itu adalah garis. Garis ini berfungsi sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan entitas, himpunan entitas dengan atributnya. Garis juga dapat mempermudah pengguna untuk melihat dan mengetahui alur sebuah ERD sehingga tampak jelas awal dan akhirnya. Nah, inilah merupakan simbol-simbol dari yang kita sebut tadi. Seperti entitas ini, simbolnya dia peta, atribut ini dia agak melonjong, relasi ini jejar genjang, dan garis ini seperti biasa pada umumnya. Nah, kardinalitas. Ada 4 kardinalitas pada ERD ini ya teman-teman. Seperti yang pertama ini adalah one-to-one. Setiap entitas pada satu sisi hubungan terhubung dengan tepat satu entitas pada sisi lainnya. Begitu juga sebaliknya. Ini contohnya seperti satu NPM dimiliki oleh satu mahasiswa. Atau sebaliknya, satu mahasiswa hanya memiliki satu NPM. Kemudian yang kedua itu adalah one-to-many. Ini merupakan setiap entitas pada satu sisi hubungan dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi lainnya. Seperti misalnya satu mahasiswa mengambil banyak mata pelajaran. Atau satu dokter merawat atau memeriksa banyak pasien. Kemudian yang ketiga adalah many-to-one. Banyak entitas pada satu sisi hubungan dapat terhubung dengan tepat satu entitas pada sisi lainnya. Contohnya ini seperti banyak dari mata pelajaran atau mata kuliah diambil oleh satu mahasiswa. Atau banyak perawat yang merawat satu pasien. Dan lain-lainnya lah teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah many-to-many. Banyak entitas pada satu sisi hubungan dapat terhubung dengan banyak entitas pada sisi lainnya. Nah ini misalnya seperti banyak dokter, perawat, banyak pasien, atau memeriksa banyak pasien. Atau banyak mahasiswa
mengambil banyak mata kuliah, dan lain sebagainya. Hubungan semacam ini memerlukan pembentukan tabel baru atau tabel penghubung untuk memetakan keterkaitan. Seperti tadi misalnya kayak yang saya bilang, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Maka nanti akan muncul tabel baru di data pemeriksaan. Misalnya nanti keluarlah dia atributnya seperti nomor antrian, nama pasien, ID pasien, keluhan, diagnosa, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa software yang digunakan untuk membuat IRD. Yang pertama itu adalah dbdiagram.io, yang kedua itu DAW.io, yang ketiga Lucidcard, yang keempat itu SQL DBM, yang kelima QuickDBD, dan yang keenam itu Microsoft Visio. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak saya tampilkan di sini, tapi hanya beberapa bagian dari aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat IRD. Nah, untuk membuat IRD itu kita harus mempersiapkan beberapa langkah-langkah. Seperti yang pertama itu sebelum menyusun kerangka IRD, kita harus menentukan entitas apa saja yang diperlukan dalam struktur ini. Seperti saya bilang tadi, entitas apanya ya, seperti kayak entah dokter, pasien, ruangan, obat, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan relationship hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Seperti kayak dokter hubungan ke pasien itu apa, perawat ke dokter itu hubungannya seperti apa, dan perawat ke pasien itu sebagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian kita tentukan kardinalitas dari setiap entitas seperti kayak one to many, many to one, dan many to many. Kemudian berikan atribut yang dibutuhkan pada setiap entitas, seperti kayak pasien. Ini kita buat entitas itu seperti kayak ID pasien, NIK pasien, nama pasien, penyakitnya, diagnosa, atau apa lain sebagainya. Kemudian berikan kata kunci pada masing-masing entitas. Kayak misalnya di entitas pasien kan ada atributnya kayak ID pasien, itu bisa kita jadikan sebagai kata kunci atau sebagai key-nya untuk kita panggil ke data berikutnya atau ke entitas lainnya. Kemudian beri garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan himpunan atributnya. Maka IRD sudah terbentuk. Oke. Di sini saya akan coba menampilkan sebuah diagram lah ya sebagai contoh. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini merupakan diagram rumah sakit ya teman-teman. Seperti bisa kita lihat ini, di sini ada dokter memeriksa pasien. Ini kardinalitasnya M to M. Untuk sebelumnya itu kita harus tahu dulu ada berapa entitas pada diagram kita kali ini. Di sini saya membuat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 entitas yang termasuk dokter, perawat, administrasi, pasien, pembayaran, rekam medis, obat, dan ruangan. Nah, di sini kita bisa lihat dokter itu memiliki relasi kepada pasien seperti memeriksa. Karena kardinalitasnya ini many to many, maka memeriksa ini bisa muncul jadi tabel baru seperti tabel pemeriksaan. Nanti di sini dia akan keluar, bisa kita buat atribut dari data memeriksa ini ya teman-teman. Seperti kayak nomor antrian, nama pasiennya, kemudian kayak keluhannya apa, dan nanti di diagnosa penyakitnya apa, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada perawat pasien. Kardinalitasnya itu one to many, maka satu perawat merawat banyak pasien. Kemudian di sini ada pasien dan administrasi. Maka di sini bisa kita lihat banyak administrasi mendata banyak pasien. Berarti nanti di mendata ini bakal muncul tabel baru pada saat kita membuat tabel dari IRD nanti. Bisa kita buat nanti jadi tabel pendataan. Kemudian di sini ada pasien, satu pasien membayar banyak pembayaran. Kemudian di sini ada pasien memiliki rekam medis, satu pasien memiliki banyak rekam medis. Kemudian di sini ada satu pasien mengambil banyak obat. Dan ini yang terakhir, satu pasien memilih satu ruangan. Nah, di dokter ini kita memiliki beberapa atribut. Ini sebagian saya contohkan hanya 4 saja lah ya. Mungkin kita bisa buat banyak atau lebih lah. Mungkin nanti akan pening kalau kita buat banyak ya kan. Sini kayak dokter, ID dokter. Di sini dia ini ID dokter ini sebagai key yang tadi saya bilang tadi. Kita jadikan kata kuncinya. Apabila kita input ID dokter maka akan keluar otomatis nama dokternya, spesialis, nomor HP, alamat atau lain sebagainya. Di sini perawat, ID perawat, nama perawat, nomor HP, jam jaganya. Kemudian administrasi ini ada ID petugas, nama petugas, nomor HP, jam jaga, begitu ya teman-teman. Dan ini pasien ada ID pasien, nama pasien, alamat, penyakit, dan begitulah lain-lainnya ya. Nah, di sini saya juga akan membantu atau mencoba mengubah IRD tadi menjadi tabel ya teman-teman. Nah, kita lihat. Pertama kita lihat dulu. Di sini kan ada dokter dengan pasien itu memiliki relasi atau kardinalitas itu many to many. Makanya kita ingat tadi, kalau many to many itu akan membuat sebuah tabel baru seperti yang kita lihat. Nah, ini dokter, kita buat dokter tabel sendiri dan tabel pasien sendiri, dan kita buat juga isinya atributnya itu diisi pada kolom tabel dokter ya teman-teman, seperti di dokter, nama dokter, spesialisnya ngapain ya kan, nomor HP-nya dan lain sebagainya. Itu juga pasien, kita buat juga ID-nya, nama pasien, alamat, penyakit. Nah, di sini nanti akan muncul tabel baru yang seperti saya bilang tadi karena dia many to many. Di sinilah dia munculnya tadi sebuah tabel baru. Saya beri nama di sini tabel pemeriksaan. Maka dia otomatis kita buat atributnya itu
nomor antriannya, nama pasiennya, keluhannya, diagnosanya, dan lain sebagainya. Karena tadi di sini saya bilang many to many, maka kata kunci di tabel dokter ini akan masuk sebagai for in case atau kunci tamu di tabel pemeriksaan. Begitu juga yang kata kunci di pasien tadi, dia akan masuk ke tabel pemeriksaan, dia sebagai penghubung antara dokter dengan pasien itu di sini ialah akan terhubung dia. Seperti ini jadinya. PK primary key kuncinya nomor antrian. Terus for in case-nya itu ID dokter, dan for in case itu lagi itu di ID pasien sebagai kunci tamu. Nah, kemudian tuh ada perawat dan pasien. Kita lihat tadi, perawat itu memiliki kardinalitas one to many, satu perawat merawat banyak pasien. Maka di sini di mana nilai kardinalitas yang lebih besar itu akan membawa primary key di yang lebih sedikit akan terbawa ke kardinalitas yang lebih besar, seperti kayak gini, one to many. Kita lihat dari tabel tadi, one to many. Maka ID perawat, kata kuncinya ini kan ID perawat, PK-nya. Kita masukkan ke sebagai for in case di pasien. Kita masukkan FK si ID, PK di ID perawat ke pasien menjadi FK for in case. Nah, itu juga yang lain, seperti ruangan. Kita masukkan karena di sini dia one to one, maka kita bisa membuat primary key si pasien ini ke ruangan menjadi seperti ini dari kunci tamu. Nah, obat begitu juga kan one to many, maka kata kunci atau primary key di pasien kita masukkan ke sebagai kunci tamu di obat nih, for in key di pasien di obat. Kemudian begitu juga di rekam medis, one to money, primary key si pasien kita masukkan ke rekam medis, karena sebelumnya di rekam medis itu udah ada ID pasien, maka kita tidak perlu menambahkan for in key-nya lagi karena sini sudah ada di pasien, maka sudah saling terhubung mereka. Kemudian di sini ada pasien dengan pembayaran. Kita masukkan karena di sini dia menu-nya itu di pembayaran, maka kita masukkan primary key-nya itu di pembayaran sebagai for in key atau FK. Kemudian di sini ada administrasi dengan pembayaran. Karena dia ini sudah ada ID pasiennya, ID petugas sebagai FK, ini kita buat FK, lupa saya buat FK-nya. Nah, FK ID pasien. Nah, maka ini saling terhubung mereka. Karena sudah ada for in key atau kunci tamu di administrasi dan di pembayaran itu berupa ID pasien. Nah, ini seperti saya tadi bilang tadi, many to many, membuat tabel baru, akan muncul tabel baru. Seperti di sini, many to many dari administrasi dengan pasien itu, yaitu pendaftaran. Pendaftaran ini muncul kenapa? Karena banyak administrasi mendaftar banyak pasien, gitu kan. Jadi di pendaftaran ini kita akan muncul seperti nomor antrian sebagai primary key, nik pasien, nama pasien, terus keluhannya apa, kan begitu kan. Nah, maka di sini kita masukkanlah for in key atau kunci tamu dari pasien dan perawat itu dan administrasi ke dalam pendaftaran seperti ID petugasnya dan ID pasiennya, dan mungkin ada lain sebagainya lah ya teman-teman ya. Nah, mungkin sampai situ saja lah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang IRD atau Entity Relationship Diagram, yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membawakan materi selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Definisi data. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur skema database. DDL berfungsi untuk mengatur komponen-komponen utama dalam database, seperti tabel, indeks, skema, atau hubungan antar data. Fungsi utama DDL: 1. Membuat struktur data atau table. Digunakan untuk membuat tabel, database, atau objek lainnya dalam database. 2. Mengubah struktur database atau alter. Digunakan untuk mengubah tabel atau struktur lainnya yang sudah ada. 3. Menghapus struktur database atau drop. Digunakan untuk menghapus tabel, database, atau objek lainnya. 4. Mengatur kembali struktur database atau menghapus semua data dalam tabel tanpa menghapus struktur database atau tabel. Karakteristik DDL: otomatis tersimpan. Perubahan yang digunakan dengan perintah DDL akan otomatis disimpan database, tidak bisa dibatalkan. Setelah perintahnya dijalankan, hasilnya tidak dapat di-rollback. DDL sangat penting dalam tahap perencanaan dan pengolahan database untuk memastikan struktur data sesuai dengan kebutuhan aplikasi sistem. Definisi data atau manipulasi. DML adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. DML memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengubah, mengambil, dan menghapus data yang tersimpan dalam database. Fungsi utama DML: 1. Menambah data untuk menambahkan data baru dalam tabel. 2. Mengambil data. Digunakan untuk membaca atau mengambil data dalam tabel. 3. Memperbarui data. Digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. 4. Mengubah data atau delete. Digunakan untuk menghapus data tertentu dari tabel tanpa menghapus struktur tabelnya.
Karakteristik DML berfokus pada manipulasi data, bukan struktur database. Dapat digunakan bersama dengan kondisi, misalnya untuk memanipulasi data tertentu. Operasi DML biasanya dapat di-rollback atau dibatalkan jika dilakukan dalam transaksi. DML sangat berguna untuk mengolah data yang tersimpan dalam database agar tetap relevan, dan sesuai kebutuhan pengguna atau aplikasi. Penggunaan perintah-perintah dalam database. Sebelumnya kita harus mengaktifkan Apache MySQL pada XMPP. Kemudian kita buka command prompt kita atau CMD. Nah, di sini langsung saja kita mulai dengan mengetik cd/enter, kemudian xmpp/mysql/bin/mysql spasi in you root, enter. Nah, kemudian kalau sudah welcome to the MariaDB ini, maka sudah bisa kita mulai. Pertama mungkin kita harus melihat dulu database yang ada pada program yang sudah kita buat sebelumnya dengan mengetik show database. Nah, di sini saya sudah memiliki database data peminjaman, rumah sakit, ada tes, universitas. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apa yang akan mau kita buat, seperti kayak misalnya ya coba di sini kita buat rumah sakit, apa yang sudah kita buat di sini. Titik koma, enter, kita show tabelnya, apakah sudah ada? Oh, di sini belum ada berisi table di database rumah sakit. Mungkin kita buat, bisa kita tambahkan lah ya, seperti kayak create table dokter, buka kurung, apa aja mungkin di sini. Misalnya kayak ID dokter, integer, apa gitu 10. Integer ini tipe datanya ya teman-teman. Kita buat sini nama dokternya. Kita bisa buat sini tipe datanya varchar. Terus lah kita buat ya. Kemudian sini kita buat kalian dokter tersebut lah spesialisnya apa dia ya, spesialis. Kita bisa buat juga varchar. Ini kita bisa buat 50. Ini terserah lah ya tipe data ini. Mungkin atau nanti kita mau tambahkan, bisa kita tambahkan. Ini kita oke. Kita bisa udah kita buat ini apa namanya ya, tabel tersebut. Oke, kita lihat dengan bisa menampilkan tabel dokter tersebut dengan des dokter. Nah, di sini kita lihat, di sini kita belum menambahkan primary key pada tabel dokter tersebut. Maka kita bisa menambahkan dengan cara alter tabel dokter add primary key. Di mana kita letak primary key ini? Bisa kita letak di ID dokter ya teman-teman, ID dokter atau kurung titik koma. Nah, bisa kita lihat lagi, kita cek apakah sudah masuk. Nah, kita lihat di sini sudah aktif primary key-nya ya di dokter. Kemudian lagi ya, di sini kita untuk mengisi ini apa ini? Record dari file di tabel dokter ini bisa dengan insert into dokter values. Kita input lah ya, seumpamanya kita input 123 ID-nya ya. Kemudian namanya bisa kita buat misalnya Putri. Kemudian yang ketiganya kita buat spesialis dia jantung. Nah, kurung. Kemudian yang kedua kita buat 124 koma Isan koma spesialis paru. Nah, oke. Nah, di sini untuk melihat atau menampilkan hasil dari yang sudah kita buat ini bisa dengan select bintang from dokter, koma. Nah, maka sini sudah kita dapat data dari kita buat tadi dengan ID dokter ini, nama dokternya ini, dan spesialisnya ini. Kemudian apa lagi di sini? Untuk kita merubah nama dari ini tabel, merubah nama tabel. Ini sebenarnya dokter, bisa kita buat menjadi apa ya? Kayak salah. Alter table dokter, rename dokter, apa mau kita buat di sini ya, dokter rumah sakit RS ya, jadi koma. Nah, maka sudah terubah nih menjadi dokter RS. Kemudian kalau kita ingin merubah nama apa ya, merubah nama dari file, bisa kita bilang file dengan cara alter table
dokter. Ingat, karena tadi kita sudah berubah menjadi dokter RS, maka kita harus memanggil dengan dokter RS. Tidak bisa kita buat dokter aja. Panggil dengan dokter RS. Ceng. Apalagi omongannya ceng. ID dokter, ID dokter menjadi apa itu buat ya? Nomor induk dokter lah ya, nomor induk dokter NID. Kita buat tipe datanya integer sebanyak 10 karakter. Titik koma. Maka di sini kita bisa tampilkan, kita coba lihat dengan select bintang from dokter RS titik koma. Nah, seperti tadi ini sudah kita rubah dan ini sudah berubah menjadi NID ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa menambahkan apa ya? Menambahkan field baru pada dalam tabel dokter ini. Misalnya kita mau nambahkan alamat lah ya, alamat dengan cara alter table dokter RS. Ini kita meletak misalnya di setelah nama dokter. Berarti maksudnya gimana ya? Aku bingung nih. ID dokter. Menambahkan alamat setelah nama dokter dengan cara kita buat kolom alamat. Itu berarti kita buat varchar dengan 50 karakter lah ya, 50 karakter. After karena setelah nama dokter. Punya saya ketik ini, nama dokter titik koma. Aktif table dokter RS add kolom alamat varchar 50 after nama dokter. Nah, ini sudah masuk. Kemudian bisa kita lihat dengan dex dokter RS titik koma. Maka masuklah jadi alamatnya ya teman-teman. Tapi pada saat kita select tentang from dokter RS, maka ini alamatnya masih 0 teman-teman. Maka kita bisa isi alamat tersebut dengan cara seperti ini ya, mengupdate atau merubah atau menambah lah ya. Update dokter RS, set alamat. Kita buat misalnya kita mau buat di si Putri, kita buat Nias. Di mana? Where? Di kita panggil kata kuncinya, jangan kita panggil kita panggil di NID ini. Nggak bisa kita panggil di apa yang lain-lainnya gitu kan. Kita panggil di kata kuncinya, kita letakkan kuncinya di NID-nya ini kan. Maka kita buat di ini NID. Kita panggil 1 2 3, kita letak di tempat Putri ya teman-teman. Maka bisa kita tampilkan. Oke, kita lihat select bintang from dokter RS. Nah, maka sudah terisi ini teman, Nias. Oke, Nias. Untuk isi kita isi juga lah update dokter RS set alamat sama dengan Medan. Where ID 124 titik koma. Dah select bintang from dokter RS. Jadi teman-teman lihat ini alamatnya Putri itu di Nias, Isan itu di Medan. Oke, untuk selanjutnya apa lagi ya? Untuk menampilkan gimana ya? Menampilkan beberapa tampilan field dengan select apa yang kita tampilkan, NID misalnya, terus koma, apalagi yang kita tampilkan, nama dokter lah ya. Dari mana? Dari tabel inilah, dokter from dokter RS. Kita enter. Maka akan tampil lah dia yang ingin kita cari, yang ingin kita tampilkan. Nggak harus semua gitu misalnya. Kalau kita menampilkan spesialis apa, kita tambahkan di sini NID, koma nama dokter, koma spesialis, misalnya from dokter RS, titik koma. Kemudian di sini kita untuk menghapus record si Putri ini misalnya mau kita hapus. Kita dengan cara delete from dokter RS. Apa yang mau kita hapus? Misalnya kayak kita fokuskan di NID si Putri ini ya. NID-nya 1 2 3 koma. Maka di sini sudah terhapus lah si Putri. Bisa kita lihat dengan select bintang from dokter RS titik koma. Oke, sini cuma satu dia record yang sudah kita buat tadi, karena sudah kita hapus penggunaan si Putri tadi, menjadi tinggallah si Isan ini. Oke, kemudian untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi ini ya? Misalnya kita mau
Oh, ini yang menampilkan kepunyaan ya, inner join. Bisa kita panggil database manajemen dengan kita buat use data peminjaman. Kita panggil lah use data peminjaman. Oke, jadi kita coba tampilkan tabelnya apa yang sudah terjadi di sini. Tables mahasiswa dan transaksi. Coba kita panggil mahasiswa, apa yang udah terisi di dalamnya. Nah, sini sudah ada apa ini, nama, alamat. Kita coba tampilkan isi fieldnya ya, recordnya. Select bintang from mahasiswa. Oh, sini sudah terisi dengan ini ya, Vika Ani Anto dan minimnya. Oke. Di sini coba kita tampilkan dari tabel transaksi ya. Coba kita tampilkan select bintang from transaksi bintang titik koma. Nah, bisa kita sudah tampil juga ini. Maka kalau kita ingin gimana ya, melihat sebuah data yang sama dari dua tabel, misalnya kita ingin melihat siapa sih yang berhubungan, yang berkaitan di antara tabel pertama dengan tabel kedua itu dengan cara apa ya, saya punya select bintang from gimana ya, select bintang from mahasiswa ya, mahasiswa inner join transaksi on mahasiswa. Ini kita bandingkan misalnya NIM mahasiswa dengan yang ada di data tabel mahasiswa dengan membandingkan dengan NIM yang ada di tabel transaksi dengan cara seperti ini. NIM kemudian kita buat sama dengan transaksi NIM titik koma. Maka hasilnya dia akan menampilkan. Nah, dari 7 record, dia kan cuma muncul 4. Kenapa? Karena di sini yang saling berkaitan itu NIM-nya cuma NIM yang ekor 200, 202, 203, dan 206. Kita lihat di sini 200, di sini ada. Ini 202, di sini ada, di sini 203 ada, kemudian di sini 206 ada. Maka yang muncul akan cuma itu aja, sisanya kemana? Sisanya tidak muncul karena kita panggil cuma yang saling berkaitan di NIM di tabel mahasiswa dan NIM transaksi. Nah, kemudian untuk kita menampilkan sebuah apa ya, misalnya kita buat select bintang from mahasiswa, kita ubah menjadi left. Kita mau melihat ini apa nih, dia muncul cuman data yang 4 ini aja karena yang si pemilik NIM Ani Joko dan Nita ini tidak melakukan peminjaman buku atau pembelian buku ya teman-teman, seperti ini kita lihat. Maka dia 0 kosong, cuman mereka inilah yang mengambil atau meminjam atau membeli buku-buku yang ada di perpustakaan lah ya, ini misalnya. Kemudian di sini kita bisa melakukan lagi perintah untuk melihat yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, menampilkan data tabel yang sebelah kanan. Dan di sini tabel sebelah kanan itu ya tabel transaksi teman-teman. Maka dia akan muncul seperti ini. Dia di tabel sebelah kiri itu dia muncul 0 ya, karena dia tidak ada mahasiswa yang membeli atau meminjam buku-buku ini, maka dia akan 0 gitu. Kemudian di sini kita bisa apa lagi ya? Bisa ngapain lagi? Sini aku bingung, cuma lupa ya. Update. Udah belum ya update? Mungkin kayaknya cuma sampai sini teman-teman. Enggak lah. Di sini kita bisa ini teman-teman. Coba saya select bintang from right transaksi order by buku ascending as. Nah, sini bisa kita lihat ascending ya, urutan bisa bilang atau gimana lah, saya bingung menjelaskan semua karena sudah dijelaskan di teman saya sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk menampilkan menampilkan sebuah buku yang berawalan huruf M atau yang lain lah, dengan cara insert select buku from transaksi, where buku like, misalnya mau kok lo link kita dari M ya, misalnya dari M
Nah, maka di sini akan keluar buku yang berawalan huruf M. Di sini ada 2 dia, matematika bagi dan mudah berbahasa Jepang untuk lansia. Mungkin hanya situlah ya yang dapat saya sampaikan mengenai database, pembuatan database di MySQL SMPP. Lebih kurang saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya sudah bingung harus mau apa lagi yang mau saya tunjukkan di sini. Karena sebenarnya semua sudah saya tunjukkan, seperti menambah, menghapus, merubah, mengganti nama table, menambahkan field baru, mengisi ini namanya, mengisi record yang masih kosong tadi seperti kayak mana tadi ya, ini nul menjadi adisinya, kan menghapus dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya praktikkan atau saya tampilkan lah. Terima kasih, mohon maaf. Oke, bye bye.